kerajaan Islam pernah berdiri di sana. Perkembangan peran serta jumlah umat muslim di Rusia tidak pernah terlepas dari kejadian di masa lalu. Ya, dalam sejarahnya Islam mulai lahir dan tumbuh di Rusia sejak abad ke-7 Masehi dan bergejolak di abad ke-8 Masehi pasca penaklukan oleh bangsa Arab. Nah, sementara itu, masyarakat Dagestani yang menetap di kawasan Derbent adalah umat muslim pertama sekaligus yang membantu penyebaran Islam di negara tersebut. Telah ada dan berkembang sejak dulu. Faktanya, di Rusia pernah berdiri sejumlah dinasti dan kerajaan Islam yang berjaya. Berdiri antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi, Volga Bulgaria dikenal sebagai kerajaan Islam tertua di Rusia yang saat itu masih bernama Volga dan Sungai Kama. Kemudian terdapat kerajaan Islam yang berkuasa paling lama, yaitu Khanate Crimea yang langgeng di Rusia sejak 1441 Masehi dan jatuh pada 1783 Masehi. Kerajaan Islam lainnya juga pernah berdiri di Tatarstan yang berjaya pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Kerajaan tersebut bernama Khanate Kazan, sekaligus dikenal sebagai dinasti Islam yang menduduki bekas wilayah Volga Bulgaria. Proses Islamisasi juga pernah terjadi ketika dinasti Avar Khanate berjaya di awal abad ke-13 hingga abad ke-19 Masehi pasca jatuhnya kerajaan Kristen Sarir pada abad ke-12 Masehi. Karena itu tidak mengherankan jika kalian berkunjung ke berbagai tempat yang telah disebutkan tadi, bisa dipastikan bahwa jejak-jejak tersebut masih bisa ditemui. Jumlah muslim di Rusia meningkat setiap tahunnya. Tahukah kalian, faktanya setelah ortodoksi, Islam disebut-sebut sebagai agama terbesar selanjutnya di Rusia. Dari 145 juta total penduduk, 25 juta diantaranya adalah penganut agama Islam. Sementara itu, dari 182 etnis yang tersebar di negara beruang merah tersebut, 57 diantaranya adalah penganut ajaran Islam. Populasi tersebut diketahui tersebar di wilayah Moskow, Saint Petersburg, dan Yekaterinburg. Sebagaimana dilansir dari laman The New York Times, di tahun 2018, jumlah muslim di Rusia meningkat hingga menyentuh angka 20 juta yang semula hanya berjumlah 13 juta orang saja. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Sheikh Rawil Gaineddin selaku otoritas muslim tertinggi di Rusia. Faktor keturunan dan kedatangan orang-orang Asia Tengah ke Rusia diketahui sebagai penyebab dari berkembang pesatnya populasi muslim di area bekas Uni Soviet tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, disebutkan bahwa jika tren tersebut terus berlanjut, maka bisa dipastikan populasi muslim bisa melebihi etnis Rusia dalam rentan waktu 30 tahun ke depan. Aliran Sunni Hanafi mayoritas di Rusia. Tentu kalian pernah mendengar tentang ajaran Islam yang berkembang dengan berbagai aliran. Nah, demikian pula yang terjadi di Rusia. Aliran Sunni dan Syiah tersebar, namun yang menjadi mayoritas adalah aliran Sunni yang menganut dua mazhab, yaitu Hanafi dan Syafi'i. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sheikh Gaineddin selaku Ketua Pusat Administrasi Keagamaan Muslim Rusia, aliran Sunni Syafi'i dan Syiah juga ada, meskipun penyebarannya tidak seluas Sunni Hanafi. Aliran Syiah ini tersebar di Derbent, Dagestan Selatan, bahkan hanya terdapat satu komunitas di Moskow yang tercatat sebagai penganut Syiah. Perbedaan Sunni dan Syiah terletak pada kepercayaan masing-masing aliran terhadap kepemimpinan khalifah, di mana Syiah merupakan aliran yang menolak kepemimpinan 3 khalifah Islam, sementara Sunni mempercayainya. Meski begitu, Gaineddin yang juga mewakili Persatuan Umat Islam di Rusia, United Muslim Ummah, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan untuk aliran Syiah dan Sunni. Semua adalah Muslim. Masjid terbesar di Rusia dapat menampung 10.000 orang. Dibangun atas rancangan arsitek Nikolai Zhukov, masjid sekaligus kantor bagi Muftiat Rusia ini dikenal dengan nama Moscow Cathedral Mosque. Bersebelahan dengan Olympic Indoor Stadium, masjid yang didirikan di tahun 1940 ini kembali mengalami renovasi dan diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin pada September 2015 lalu. Karena memiliki arsitektur bergaya Tatar, masjid ini juga mendapatkan julukan Masjid Tatar. Sejarah mencatatkan bahwa masjid ini dibangun untuk memerangi ekstremisme karena pada saat itu ada sekitar 2.400 orang berperang untuk Islam di Timur Tengah. Karena itu, tidak salah jika masjid ini didesain sebaik mungkin. Terletak di Jalan Prospek Merah, masjid